mau gue bahas hari ini adalah um, untuk tinggal di Philadelphia itu seperti apa. Gue jelasin sedikit aja. Sebenarnya udah lama mau bikin video seperti ini, tapi karena waktu dan lain hal, dan gue juga bukan tipe orang yang punya waktu untuk ngurusin konten, uh, belum ada waktu. Tapi sekarang hari ini gue akan coba bahas beberapa, nanti gue share lagi informasi lainnya soal tinggal di Philadelphia. Dan mungkin ada beberapa uh, um, apa ya, kayak oh tinggal di Philadelphia tuh kayak gini, oh yang tinggal di Philadelphia tuh orang-orangnya seperti ini gitu ya. Jadi karena gue nih udah tinggal di Amerika dari tahun 99, dan gue udah menjadi warga negara Amerika, udah berkeluarga dan lain-lain. Jadi mungkin bisa membantu apa yang gue jelaskan, terutama sama teman-teman yang rencana pengen ke Amerika tapi mungkin uangnya pas-pasan, mungkin nggak punya keluarga di sini, terus akhirnya nyari-nyari informasi gitu. Jadi gue nama gue Sinta Penyami Storms, dan gue adalah seorang seniman, dan gue tuh di sini kerjanya di NGO yang namanya Leeway Foundation, sebagai operations manager dan sebagai co-founder dari organisasi non-profit Indonesia yang namanya Gapura. Dan gue juga adalah seorang seniman tari ya. Dan asal gue dari Sulawesi Tengah, Poso. Dan bener emang gue adalah kakaknya Saikoji. So, anyways, Philadelphia itu banyak yang berdatangan itu sekitar tahun 98 paling banyak, 99, setelah terjadinya kerusuhan dan juga krisis moneter dan jatuhnya Presiden Soeharto. Jadi memang banyak teman-teman yang datang ke sini itu, dan kebanyakan adalah orang orang Chinese Indonesian gitu. Yang sebagian besar itu memang ada yang datang dari daerah Surabaya atau Jawa Timur. Mereka sebagian ada yang datang mencari suaka politik, jadi applying for asylum. Saat ini di Philadelphia itu komunitas kita itu beberapa tahun yang lalu waktu sensus dengan pemerintah Indonesia itu ada sekitar 5.000. Tapi kalau menurut gue dan menurut sensus yang mungkin pernah kita lakukan akhir-akhir ini tuh, sekarang mungkin udah 3 kali lipat dari 5.000 itu, tidak hanya di sekitar South Philadelphia atau selatan Philadelphia, tapi juga di luar Philadelphia sendiri, di suburbs dan lain-lainnya. Jadi komunitas kita banyak banget. Di Philadelphia itu ada banyak restoran Indonesia, gereja Indonesia pun lebih dari 10, masjid Indonesia ada 1. Terus kalau misalnya ke Philadelphia itu memang kalau dari Gapura dengan social service-nya kita itu memang tujuannya adalah memprioritaskan kehidupan orang-orang imigran Indonesia dan diaspora Indonesia di Philadelphia. Jadi memang tujuan kita tuh memang sangat lengkap gitu ya. Dan bantuan-bantuan dari community leader, tidak hanya Gapura saja, itu banyak kita lakukan untuk orang-orang Indonesia. Terus kemudian saya tahu banyak teman-teman yang membuat konten-konten untuk mengajak orang-orang datang ke Philadelphia. Sampai saya pun dari kampung saya tuh ditanya, ini ya katanya tinggal di Philadelphia tuh enak ya, banyak orang Indonesia ya, banyak bantuan ya gitu ya. Jadi apakah itu benar? Memang benar, ada bantuannya, dan memang di Philadelphia itu komunitas kita lebih dekat tinggalnya satu sama lain, jadi lebih gampang untuk mengumpulkan orang, lebih gampang untuk mengumumkan sesuatu, lebih gampang untuk memberikan seperti edukasi gitu ya. Jadi it's just a little bit different, lebih beda dikit dengan komunitas Indonesia yang tinggal di New York atau tinggal di LA atau tinggal di Midwest, yang malah orang Asianya tuh nggak ada sama sekali. Jadi untuk datang ke Amerika dari Gapura sendiri dan dari saya pribadi, saya tidak pernah akan menyarankan kalian datang dengan visa turis dan kemudian kalian overstay. Tetapi
memang ada teman-teman yang harus melakukan hal itu karena satu dan lain hal, mungkin memang harus mencari uang dan memang kemungkinan untuk mendapatkan uang itu di sini mungkin lebih baik daripada tinggal di Indonesia. Istilahnya tuh pejuang dolar gitu. Jadi kalau dari Gapura sendiri dan saya pribadi sendiri, kita berusaha untuk tidak judging atau menghakimi kenapa sih orang itu kesini. It doesn't matter kalau dia udah di sini, kita adalah komunitas, kita punya kebersamaan yang kuat, jadi tetap selalu kita bantu. Nah terus sekarang begini, kalau mau kesini ke Philadelphia dengan uang yang pas-pasan, itu pasti akan sangat sulit ya teman-teman. Pekerjaan untuk orang-orang yang tidak mempunyai surat atau pekerjaan yang under the table itu saat ini tidak segampang dulu. Ada pekerjaannya tuh ada, dan memang di Philadelphia itu ada agen-agen kerja, work agency yang ada orang-orang Indonesianya yang memanage, dan betul ada seperti antar jemput, itu ada semua ya. Tetapi tidak segampang itu. Yang harus dipikirkan adalah nanti tinggal di sini, di mana nih tempat tinggalnya, berarti harus cari kos-kosan. Ada kos-kosan tuh ada, tapi tidak semurah dulu. Harganya bisa berkisar sekitar $500 per bulan, ya kan, bisa lebih. Kalau mau sewa rumah itu mungkin 1.000 ke atas gitu. Can you do it? Of course you can do it. Tapi kalau bisa datang ke Amerika harus siap mental, siap juga dengan keuangan, dan siap juga untuk pulang. Pekerjaan banyak, makanan Indonesia di Philadelphia kalau menurut saya paling lengkap dan enak. Karena saya udah muter-muter di Amerika juga, narik di mana-mana. Kalau menurut saya makanan Indonesia itu udah paling enak dan lengkap di Philadelphia, nggak ada yang ngalahin. Serius, ini my personal opinion ya. Mungkin teman-teman yang tinggal di tempat lain atau mungkin teman-teman yang food vendor di tempat lain mungkin punya ini pendapat yang berbeda. So anyways, harus mikirin seperti itu. Terus apalagi sih keuntungannya gitu ya kalau tinggal di Philadelphia? Kita udah tahu pasti harus cari kerjaan, pasti harus cari tempat tinggal. Terus juga tempat tinggal itu jangan lupa bukan cuma rental aja, nanti harus bayar listrik, mungkin harus bayar air, mungkin harus bayar heater, ya kan? Terus listrik itu kan saya seperti AC kalau bulan musim panas itu listrik gitu. Nah jadi kayak gitu tuh coba dipikirin. Kalau memang kalian akan kesini, persiapkanlah uang untuk hidup at least 3 bulan. Jadi kalian nanti bisa memutuskan setelah 3 bulan itu saya stay atau saya pulang. Dan kalau memang mau di sini untuk mengumpulkan uang, ya hidupnya tidak bisa foya-foya gitu. Obviously kalian bisa hidup terserah kalian, nggak ada yang akan melarang kalian tuh hidupnya seperti apa gitu. Tetapi kalau memang tujuannya untuk mengumpulkan uang, mungkin untuk bayar utang, untuk nyekolahin anak dan lain-lain, itu kalau bisa juga hidupnya ya sesederhana mungkin di Philadelphia, dan bisa banget gitu. Terus apa lagi ya, seperti kalau mau ke health center itu bisa, tidak harus punya asuransi itu. Jadi jaminan-jaminan atau sarana-sarana pemerintah itu ada, bisa dibantu. Terus kemudian Philadelphia memang dikenal sebagai sanctuary city yang lebih baik gitu, lebih welcoming untuk para imigran. Jadi di Philadelphia pun kalau mau jalan-jalan tidak perlu paspornya dibawa-bawa sebagai KTP-nya kalian, sebagai identifikasinya kalian. Kalian bisa bikin City ID, yang di Gapura juga bisa dibantu gitu. Terus banyak lagi seperti sekolah itu gratis. Anak-anak itu apapun status imigrasi orang tuanya, mereka itu harus sekolah, itu adalah suatu hak asasi gitu untuk receiving education, menerima pendidikan. Terus banyak lagi satu dan lain hal yang lain tuh seperti kayak apakah imigran tuh kalau nggak punya surat apakah bisa buka bank account? Bisa, dan itu bisa dibantu juga oleh Gapura, tapi sekarang juga udah mulai sedikit sulit. Jadi kalau teman-teman pengen ke Amerika, tolong disiapkan semuanya, hati dan pikiran, mentally, and terutama dari segi
finansialnya, dari keuangan, tidak segampang itu. Terus juga kalau memang ada teman-teman yang mau mengurus status imigrasi kalian itu, coba tolong juga dipersiapkan keuangannya gitu kan, untuk asylum, untuk mungkin juga work visa, student visa, itu dipersiapkan dari awal, jadi sampai sini tuh nggak stres. Salah satunya yang kadang-kadang gue tuh sedih melihat tuh teman-teman di Philadelphia itu, ada yang kerja tuh sampai 14-15 jam satu hari, terus 7 hari per minggu nggak pernah ya istirahat. Dan pernah tuh, dulu-dulu tuh pernah ada yang sampai dia tuh sakit, dia meninggal gitu kan. Terus sementara kita nggak tahu harus siapa yang kita hubungi. Tapi kesehatan mental itu sangat penting. Jadi kalau memang mau ada rencana untuk kesini dan kekeh mau harus tinggal di Amerika, coba tolong dipikirkan baik-baik, dipersiapkan dengan baik. Kalau bisa punya koneksi atau kontak di Amerika, jadi kalau terjadi apa-apa, ada yang bisa dihubungi gitu. Semoga teman-teman semua aman, tentram, sehat, dan boleh kalau mau di komen aja mau ngomongin ngebahas apa. Gue coba ngebahas sebisa mungkin. Obviously gue bukan seorang pengacara, gue nggak bisa memberikan legal advice, tetapi gue bisa memberikan pengalaman dari gue sendiri selama tinggal di Amerika lebih dari 25 tahun. Oke? Terima kasih semuanya. Salam komunitas.